line somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Melihat performa timnas Indonesia sedang meroket di kancah Asia setelah berhasil debut di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan jadi kuda hitam di grup C, membuat banyak media dunia sepak bola ikut meliput timnas Indonesia. Mulai dari media Asia, media Eropa, hingga yang terbaru, kita disorot oleh media ternama di atletik. Di mana media asal Amerika tersebut kagum luar biasa kepada timnas Indonesia. Apalagi melihat fanatiknya penggemar sepak bola tanah air. Namun di sisi lain kita akan segera menghadapi Bahrain, yang mana kita akan away ke markas mereka dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Walaupun tinggal seminggu lagi, timnas masih belum ada persiapan matang dan belum pemusatan latihan. Sedangkan Bahrain bisa saja bermain curang seperti melawan Jepang, dan mereka sudah pemusatan latihan. Tapi Rizky Ridho sudah menanggapi kecurangan itu. Bahkan Bahrain bisa kena hukuman berat jika melakukan itu ke Indonesia. Lantas, bagaimana mengatasinya dan apakah mereka masih berani curang? Mari kita simak video berikut ini. Sampai selesai ya, biar nggak salah tangkap. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Yap, timnas Indonesia kini benar-benar jadi sorotan dunia. Kita yang hanya tim debutan tapi mampu mencuri poin menghadapi dua tim raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Bahkan kita disebut-sebut sebagai kuda hitam di round 3 kualifikasi Piala Dunia kali ini. Lantaran kita sudah bisa mengangkangi Australia di klasemen sementara grup C. Tentu dari meningkatnya performa timnas itu, membuat banyak media dunia mulai meliput timnas Indonesia. Biasanya mereka membicarakan di podcast ataupun dibuat artikel. Hal itu dilakukan media Asia dan juga Eropa kemarin-kemarin. Tapi menariknya, baru-baru ini media asal Amerika terkenal juga ikut menyoroti timnas Indonesia. Di mana media The Athletic yang merupakan milik New York Times menyatakan kagum dengan luar biasanya dampak timnas Indonesia. Hal itu mereka muat dalam artikel terbaru mereka. The Athletic sempat menghubungi beberapa punggawa timnas untuk mendapatkan cerita langsung dari Marvin Post dan Justin Hubner. Di mana mereka ditanya soal kefanatikan fans sepak bola di Nusantara. Padahal sebelumnya tak disorot saat di Eropa maupun Amerika. Tapi kenapa mereka memiliki begitu banyak pengikut di media sosial ataupun di dunia nyata setelah bergabung dengan Indonesia? Pas 26 tahun, lahir di Belanda tetapi menjadi warga negara Indonesia pada bulan April dan terkejut dengan pertumbuhan pesat media sosialnya. Ia memiliki 1,7 juta pengikut di Instagram dan 1,2 juta di TikTok. Tulis di Athletic. Selain itu, Justin Hubner juga bercerita di Athletic soal dirinya yang memang mencinta Indonesia bukan hanya untuk pengikut doang. Namun orang-orang di sini mendukung saya dan senang untuk saya. Mereka juga menginginkan pengikut karena itu menyenangkan. Tetapi ini bukan tentang pengikut. Yang penting adalah saya bermain untuk tim nasional dan apa yang menyertainya sungguh menyenangkan. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way in this game. Melihat Indonesia yang mulai disorot media ternama, saya pikir para supporter timnas Bahrain sudah tak bisa berbuat curang dengan menyoroti laser seperti saat menghadapi Jepang. Lantaran mereka bisa jadi bulan-bulanan fans timnas yang sudah terkenal garang di media sosial. Apalagi timnas sedang disorot dunia. Jika berani menggunakan laser lagi, tentu bisa membuat Bahrain disorot atas buruknya kelakuan fans di sana. Ditambah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, atas kelakuan fans Bahrain meledek lagu kebangsaan Jepang. Dari kejadian itu, sepertinya membuat mereka jadi diawasi dan bisa saja kena hukuman berat dari AFC. Dan ini tentu saja bisa membantu kita supaya mereka kapok tak bertingkah lagi ketika timnas away ke sana. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back Rizky Ridho soroti tanggapan kelakuan supporter Bahrain. Media sosial kemarin sempat ramai membahas kelakuan fans Bahrain. Bahkan, ada yang mempertanyakan kesiapan pemain timnas mengatasi hal itu. Tidak ada yang angkat bicara. Hingga akhirnya Rizky Ridho menanggapi pertanyaan itu kemarin. Mungkin karena bentar lagi mau menghadapi Bahrain jadi dibahas. Jujur saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser.
Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya, karena fokus saja ke pertandingan, kata Rizky Ridho, sumber Bola Sport. Dan di situ bek Persija tersebut mengaku belum ada persiapan karena belum berpengalaman menghadapi masalah ini. Namun ini sebenarnya tanggung jawab federasi yang harus membicarakannya ke Federasi Bahrain agar mencegah kejadian itu agar tak terulang lagi. Ini harus diantisipasi sebab sangat mengganggu pemain dan susah diatasi kalau sudah kejadian. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Bahrain sudah mulai latihan. Melihat timnas Indonesia menambah 2 kekuatan baru, Mes dan Eliano, nampaknya membuat skuad berjuluk The Maroons tersebut harus lebih bekerja keras lagi. Di mana Bahrain terlihat sudah memanggil para pemainnya dan sudah menjalani pemusatan latihan. Hal itu terlihat dari video yang bertebaran di media sosial yang memperlihatkan pelatih Dragan Talajic sudah memimpin latihan dari hari kemarin. Sedangkan Indonesia sendiri masih belum melakukan pusat latihan. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan persiapan dengan menambah kekuatan baru dan juga memberhentikan sementara Liga Indonesia sejak 30 September kemarin. Dan akan kembali bergulir setelah FIFA Matchday berakhir dengan tujuan agar pemain lokal yang dipanggil timnas bisa lebih fit secara tenaga maupun psikologi, makanya diliburkan lebih dulu. Surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Target Sinteyong. Time to back away, find another. Baru-baru ini Sinteyong membeberkan targetnya bersama Indonesia. Yang mana hal itu? Beliau katakan bersama media Korea Selatan. Di sana Sinteyong menargetkan poin penuh saat menghadapi Bahrain agar bisa melangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026. Target kami mengalahkan Bahrain dan China. Jika kami mampu mengalahkan kedua tim ini, kami masuk ke posisi 3 atau 4. Ini akan jadi tantangan terbesar kami di babak ketiga, kata ST kepada media Korea Selatan, Is Plus. Tapi yang paling mengejutkan, pelatih asal Korea tersebut mengaku akan menetap di Indonesia jika saja targetnya untuk masuk ke Piala Dunia 2026 tercapai. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya, dan saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata ST. Semoga benar-benar terwujud ya Coach. Itu memang impian kita semua. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back. So itulah berbagai sorotan yang mengarah ke timnas sekarang ini. Dan semoga saja dengan sorotan media dunia membuat supporter Bahrain tobat alias gak bawa laser lagi. Agar kita bisa bermain lepas tanpa tekanan yang akhirnya bermain maksimal dan mencuri poin penuh di kandang mereka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.